baik Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Maulana, putra dari Bapak Siseh yang mempunyai tanah hak milik yang sekarang lagi ada permasalahan atau sengketa. Nah, kami sebagai perwakilan dari keluarga Pak Siseh mau mengklarifikasi permasalahan ini. Cerita awal, sebelumnya masyarakat mengadakan program swadaya untuk pelebaran atau perluasan jalan, ya. Dan yang mana keluarga saya itu juga terkena tanahnya untuk pelebaran jalan di sana. Nah ya, dan kami pun mengadakan musyawarah dengan keluarga. Nah, besoknya juga ada Pak Kampung ke rumah saya, itu mengadakan musyawarah. Dan karena ini program menurut keluarga saya itu bagus, jadi saya dan keluarga saya itu memberikan tanahnya untuk mensedekahkan untuk pelebaran jalan. Jadi kami keluarga Pak Siseh sudah memberikan sedikit bagian tanahnya untuk pelebaran jalan. Ya. Kemudian hari Jumat, singkat cerita, tanggal 5 Juli 2024, pada saat proses pelaksanaan dimulai, ternyata penggalian tanah itu melebar di luar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama. Ya. Nah, jadi keluarga Pak Siseh ketika pulang kerja ke lokasi untuk melihat dan meluruskan bahwa ini di luar kesepakatan. Nah, dan kemudian datanglah Pak Kampung di sore harinya serta jajarannya ke rumah untuk kepentingan musyawarah yang kedua. Ya, jadi ini ada musyawarah yang kedua. Nah, yang mana musyawarah tersebut berisi tentang proses penggalian tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Singkat cerita, hasil musyawarah yang kedua tersebut sama seperti yang hasil musyawarah awal, bahwa kami keluarga Pak Siseh mensedekahkan tanahnya sesuai kesepakatan awal, maka dipindahlah benang dengan ukuran ketentuan awal kesepakatan dan disaksikan warga. Ya. Ya. Sore hari, ya, sekitar habis maghrib, pada hari yang sama, datanglah orang ke rumah memberikan surat panggilan, ya, dari desa untuk menghadap kepala desa untuk mengklarifikasi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Nah, singkat, pada saat hari Senin tanggal 8 Juli 2024 jam 12.45 waktu Indonesia Barat, sebelum kami keluarga Pak Siseh mau berangkat ke desa, datanglah beberapa aparat seperti Babinsa, polisi, Satpol PP, Kanit Intel, dan perangkat desa serta sebagian perwakilan dari panitia program tersebut ke rumah saya tanpa ada pemberitahuan apapun. Ya. Kami keluarga Pak Siseh kaget, ya, karena diundang ke kantor desa untuk menghadap kepala desa, tapi ternyata beberapa perangkat ataupun perwakilan dari masyarakat untuk program tersebut ternyata ke rumah. Ya. Nah, singkat cerita, musyawarah klarifikasi, maksudnya ini yang ketiga, ya. Nah, jadi ada sebuah pernyataan bahwasanya masyarakat bikin pernyataan bahwa tanah yang ada di depan yang sekarang ada permasalahan itu ukurannya dulu ada selokan yang katanya masyarakat dibuat sawah sama bapak saya. Nah, jadi salah satu perwakilan dari panitia program tersebut, nah, itu meminta mengukur ulang tanah di sana. Cuman kami tidak bersedia. Kenapa? Karena tanah kami itu sudah tanah hukum bersertifikat. Kami tidak memberikan atau mengukur ulang karena cara pengukurannya dengan perangkat desa. Bukan kami tidak percaya, tapi kalau mau diukur itu langsung ke badan pertanahan, ke notaris, karena beda cara mengukurnya langsung dengan titik koordinat di sana. Ya. Nah, jadi harapan kami setelah didatangi, nah, harapan kami yang awalnya itu ikhlas memberikan sedikit tanahnya untuk pelebaran jalan, ternyata dipersulit oleh beberapa istilahnya oknum di sana, atau mungkin saya itu kurang paham di sana, yang awalnya ikhlas memberikan sedikit tanahnya dipersulit sampai musyawarah yang ketiga, sampai dikumpulkan masyarakat, warga, dan beberapa aparat di sana. Kami keluarga istilahnya yang awalnya mungkin di sini benar-benar ikhlas memberikannya, ternyata kok malah gini. Yang pertama, yang awalnya saya kerja jadi gak kerja. Yang kedua, keluarga saya juga yang awalnya gak kerja dia gak kerja. Jadi merasa sangat dirugikan. Jadi kesimpulannya bahwa keluarga kami ketika musyawarah tersebut tidak memberikan tanahnya sama sekali. Itu di sana. Setelah musyawarah terakhir. Musyawarah terakhir, ya.
Jadi keluarga tidak memberikan tanahnya sama sekali untuk program tersebut karena merasa sudah diserang nama baiknya, kecewa, dirugikan secara waktunya, moral dan lain-lain di sana. Untuk usaha yang ketiga. Berkaitan dengan kompensasi, di situ dengan menerima tidak keluarga? Nah, ini kan saya sebelumnya ini saya tanya Pak. Nah, jadi saya tanya mungkin ke Pak Kapung atau panitia di sana yang ikut program tersebut. Saya tanya, ini programnya itu program dari desa atau program gimana Pak? Nah, kalau program dari desa otomatis kan ada hitam, itu kan ada hitam di atas putih kan itu Pak ya. Nah, ternyata ini program swadaya atau gotong royong masyarakat. Nah, jadi tidak ada di sana. Tidak ada uang kompensasi atau pengganti rugi di sana. Keluarga di sini komunikasinya sama Kades siapa? Nah, ini setelah Oke. Jadi sebelum Kades ke sini, keluarga Pak Siseh ke Kades dulu. Ya, ke Kades istilahnya kita itu mau mengklarifikasi lah istilahnya. Karena sebelum saya ke Kades, sebelumnya saya cut dulu ya. Jadi setelah musyawarah yang ketiga tadi, Mbak ya, setelah musyawarah yang ketiga dapat 1 hari atau sekitar 2 hari ya, ternyata muncullah banner ya, yang di situ ada banner 3 ya, ada banner 3. Nah, ya, nah muncullah yang pertama ya, ada kayu bertuliskan keluarga Pak Siseh. Kemudian dapat beberapa hari kemudian muncullah 2 banner ya, yang mana isinya banner tersebut menyebut nama keluarga Pak Siseh. Nah, mungkin mbaknya mungkin di sini bisa ngelihat ya, itu di sana untuk bannernya. Nah, dengan pemasangan banner tersebut ya, nah kami keluarga istilahnya merasa diserang nama baiknya itu di sana, moral semuanya, dan di sini anggaplah mengintimidasi nama baik keluarga Pak Siseh di sana. Nah, jadi keluarga saya itu langsung istilahnya menemui kepala desa Curatakir ya, Curatakir untuk istilahnya atau mediasi atau dan lain-lain untuk kepala desa. Nyampe di balai desa, saya punya di sini rekamannya ya. Saya punya rekamannya menyampaikan ini program swadaya masyarakat, ini sudah ada izinnya atau belum ke kepala desa. Tapi kepala desa bilangnya bahwa ya itu izinnya gotong royong ya, bukan pelebaran jalan. Kepala desa. Dan saya tanya gitu gimana dengan pembangunan yang ada itu. Nah, yang saya tahu itu sebenarnya dari mana? Apa pribadi atau bagaimana? Dari gotong royong Pak. Dari gotong royong Pak. Jadi ini bukan program dari desa Pak, ya. Bukan dana desa ya? Bukan dana desa Pak. Di sana. Upaya Kades sendiri untuk memediasi atau upaya Kades ya. Yang pertama pernah ke sini setelah saya berkunjung atau hadir ke desa, laporan ke desa, istilahnya kami minta tolong ke Pak Kades, istilahnya menyelesaikan masalah ini, gitu kan. Nah, ternyata setelah Pak Kades ke rumah 1 kali, nggak ketemu dengan keluarga saya. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari baru kami langsung ke desa lagi, kantor desa lagi ya. Jadi setelah kantor desa dan juga kami langsung ke Pak Kampungnya. Jadi istilahnya gini kayak kami itu di sini menanyakan pokoknya banner ini harus lepas gitu kan ya. Cuman ada beberapa jawaban di sana yang kurang memuaskan kami ya. Sekarang gimana? Istilahnya ada banner ada sebab gitu Pak ya. Ada banner ada sebab. Nah, cuman kalau kami istilahnya ingin meminta tanah kepada keluarga kami dengan memasang banner Pak, ya istilahnya meminta secara maksa, meminta sambil nusuk keluarga saya, kan gitu Pak ya. Nah, jadi ada perbincangan seperti itu ya susah Pak. Istilahnya susah seperti itu. Harapannya keluarga kami datanglah ke keluarga sini. Ngomonglah baik-baik, musyawarah secara keluargaan, saling meminta maaf. Kan gitu Pak ya. Nah, dan saya itu sudah obrolkan dengan Pak Kampung Punco Timur. Nah, bisa disebutkan namanya Pak? Bisa disebutkan ya. Iya. Tak sebutkan namanya Pak Budi ya. Pak Kampung Punco ya. Nah, saya sudah musyawarah dengan beliau selaku bapak di kampung sini ya. Musyawarah. Nah, gimana Pak ini Pak permasalahannya, cara menyelesaikan gimana? Intinya
saya dan Pak Budi itu ngambil di jalan tengah, gimana pokoknya banner ini harus dilepas, dan juga Pak Budi harapannya keluarga sini juga istilahnya memberikan tanahnya. Nah, cuman saya selaku di sini perwakilan dari keluarga Pak Sisa mempunyai harapan istilahnya orang yang ikut serta menyerang nama baik atau oknum lingkungan masyarakat yang pernah ada lontaran kata-kata, ada pemasangan banner, dimohon istilahnya monggo ke rumah, datanglah ke rumah saya, ke keluarganya Pak Sisa, musyawarah, saling bermaaf-maafan, saling berminta maaf. Nanti namanya juga ini menyerang nama baik, menyerang tentang rasa ya. Nah, mungkin keluarganya Pak Sisa di sini luka batinnya bisa sembuh dan akhirnya memberikan tanahnya kembali itu di sana. Tapi hasil musyawarah saya dengan Pak Kampung menjawab, oke Mas, nanti saya sampaikan kepada lingkungan masyarakat di sini. Nanti ketika hari Jumat depan bisa ke rumah sampean untuk musyawarah dan saling bermaaf-maafan atau saling meminta maaf. Itu di sana. Apa langkah ke depan berkaitan dengan itu? Nah, kan saling berminta maaf sudah. Nah, ternyata Pak Kampungnya nelpon ke saya bahwasanya orang yang disuruh meminta maaf atau beberapa orang yang di sana istilahnya disuruh meminta maaf, saling musyawarah atau meminta maaf pada keluarga sini, ternyata tidak mau di sana. Nah, tidak mau ke sini untuk meminta maaf. Mungkin alasannya gimana saya kurang paham. Dan itu pun Pak Kampung menjawab akhirnya angkat tangan, terserah masyarakat, soalnya masyarakat sudah gak mau meminta maaf. Terus yang kedua, terserah keluarga sini, gitu katanya. Karena pekerjaannya Pak Kampung bukan cuma ini aja, masih pekerjaan yang lain, ngurusi yang lain. Itu jawaban dari Pak Kampung. dari Pak Kampung di sana. Mungkin ada yang kurang jelas. Ini kaitan dengan komunikasi sama Muspika sendiri, itu kan ada pihak lain, ada Babin. Waktu datang ke sini ya Pak. Namanya apa? Nah, Langkah dari beliaunya gini. Kalau dari istilahnya Pol PP, Kanit Intel dan lain-lainnya di sana. Nah, istilahnya beliau itu berada di tengah, ya. Ingin menyelesaikan permasalahan secara baik-baik atau damai, gitu ya. Kesepakatan pertama, sama di waktu ke desa tidak ada kesepakatan ya? Atau sepakat atau bagaimana? Waktu ke desa. Kalau ada kesepakatan kan ada tapi harus pernyataan atau apa? Nggak ada. Buat oleh desa ada. Nggak ada. Lisan semua, Pak. Meskipun itu panggilannya sudah sesuai dengan prosedur dalam artian tertulis ya, mengundang dan lain. Kalau mengundang panggilan, itu undangan Pak ya, berupa surat Pak ya. Oh iya kan undangan tertulis ya? Undangan tertulis dari desa. Adanya undangan itu mereka sendiri yang melanggar undangan, seperti itu. Nah, jadi gini, Mbak ya. Nah, ada surat undangan panggilan untuk mengklarifikasi. Itu undangannya itu hari Jumat. Diundangnya itu pada hari Senin, tanggal 8, jam 1 siang. Itu di sana. Nah, ternyata pertemuan ada siapa saja? Gimana? Waktu undangan ini. Nah, Undangan ini sebelum hari H, ya. mereka datang ke sini. Nah, di hari hanya sekitar jam 12 lewat 45 menit. Anggaplah sebelum 15 menit saya datang ke kantor ya, ke kantor desa. Nah, mereka datang, beliau datang ke rumah. Berarti siapa? Nggak jadi pertemuan saya dengan Kades. Dari pihak Kades, orang-orangnya Kades datang ke sini perangkat-perangkatnya. Kalau Pak Kadesnya enggak. Ada undangan untuk datang ke kantor desa. Nah, itu musyawarah di kantor desa. Ternyata mereka lebih dulu datang ke sini. Nah, lebih dulu. Yang pertemuan tidak terjadi. Pertemuan tidak terjadi dengan kepala desa. Istilahnya di sini ramai, Mbak. Istilahnya banyak Satpol PP, polisi, Babinsa, Kanit Intel di sana Satpol PP, dan juga Pak Kampung, Pak Wayan ya di sini, dan juga perwakilan dari panitia dan juga warga-warga. Istilahnya keluarga sama jadi bagaimana? Apa merasa intimidasi atau bagaimana? Nah, gini. Jadi kalau untuk imbas dari peristiwa atau permasalahan ini, pastinya menyerang nama baik atau martabat keluarga saya atau moral, pasti sangat besar pengaruh. Yang terutama ya, kami buka toko, istilahnya tidak ada pembeli. Terus yang kedua, nah saya selaku di sini anaknya juga kerja istilahnya wirawiri Jember ke sini. Bahkan saya itu udah berkeluarga Sari, saya rela ke sini libur untuk membantu keluarga saya karena udah diserang nama baiknya, istilahnya rugi waktu, moral gitu Pak ya.
istilahnya, dan juga tekanan batin itu pasti ada dari sana. Itu Mbak, kalau untuk keluarga kami Mbak. Harapan dari Kalau boleh tahu Mas, itu lahan lebar berapa, panjang berapa sih yang dipermasalahkan itu? Kalau boleh tahu secara detail ukurannya itu ya kurang lebihnya ya. Nah, jadi awal sesuai kesepakatan awal itu sekitar kurang lebih 50 cm. Ya, kesepakatan awal ternyata setelah proses pelaksanaan itu melebar ya, melebar sekitaran kurang lebih mungkin 80 sampai 1 meter itu di sana. 80 cm atau 1 meter itu di sana kurang lebihnya. Itu di sana. Maksudnya ini bukan masalah tanah lebar sedikitnya, tapi masalah etika kalau kami gitu Pak. Jadi kalau kami sebagai hak milik tanah, monggo baik-baik datang ke rumah sini. Kami di sini juga masyarakat Puncak, kan gitu. Nah, harapannya gini, Pak. Kami itu mau mengasih tanah, Pak ya, dengan syarat hal-hal yang mungkin sebelumnya orang-orang yang mengintimidasi atau memasang banner atau mengucapkan kata-kata lontaran menjelekkan keluarga saya, monggo ke sini, atau yang mencetak banner lah, Pak ya, monggo ke sini. Ngomong apa maksudnya, biar lebih jelas kan gitu kan, apa maksudnya. Terus juga ayo kita saling minta maaf, nanti keluarga sini tetap memberikan tanahnya kan gitu kan Mbak, harapannya. Saya itu sama Pak Kampung, sama beliau itu seperti itu. Cuman Pak Kampung menyampaikan mereka atau mungkin oknum atau saya nggak tahu itu tidak mau ke sini misalnya. Nah ya mau gimana, terus kita tiba-tiba mau ngasih tanah gitu loh Mbak, kan gitu Mbak. Ya monggo ke sini lah. Sekarang domisili di mana? Di mana? Domisili sampai sekarang di mana? Kalau saya domisili masih di sini Pak. Saya itu baru nikah ya di Jati. KTP masih di KTP masih di sini. ini lebar tadi. Panjangnya berapa yang diminta? Kalau panjangnya ya sekitar 50 ya. Gak sampai. kurang lebih. Kisaran dari 54. Iya, Jadi sekali lagi itu Dua. komitmennya apabila yang bersangkutan atau pihak-pihak yang mau hadir itu langsung speak ya pemasarannya. Gimana? Jadi tadi yang kita sampaikan, Hmm. apabila ada pihak-pihak tadi yang bikin apa, Hmm. onar atau apa bikin permasalahan tadi yang tidak ada kesepakatan, Hmm. hadir ke sini menyelesaikan di ruangan ini Hmm. dan permintaan maaf, itu permasalahan selesai ya, pasti dirasikan ya. Ya, jadi gini Pak, harapan keluarga saya Pak ya, ketika nanti emang benar-benar ya kita harus memakai kesadaran, gitu loh ya. Nah, monggo mungkin bagi masyarakat yang mungkin merasa, gitu kan, memasang atau mencetak banner, bahkan melontarkan kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan bagi keluarga saya, monggo datang ke rumah. Nanti saya tanya dengan baik-baik, maksudnya apa dengan pemasangan banner tersebut, istilahnya, alasannya apa, gitu kan? Saya tanya baik-baik. Nanti kita saling istilahnya meminta maaf di sini dengan kesadaran keluarga kami tetap akan memberikan tanahnya. Yang penting datang baik-baik, yang penting ada penyembuh rasa sakit keluarga saya, kan gitu kan Mbak ya. Nah, terus juga kan ini ada pemasangan banner. Nah, pemasangan banner. Sama tahu ada berapa banner? Oh, ini sudah kesekian berapa ini? Sudah kedua kali. Kedua kalinya ini. Banner. Kedua kalinya. Jadi gini, nanti harapannya nanti